I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan tidak selalu dihadapkan pada keputusan besar seperti buka cabang baru atau beli pabrik. Justru sehari-hari manajer lebih sering ketemu dilema-dilema jangka pendek. Contohnya, ada pesanan tapi harganya mepet, mesin nganggur tapi biaya tetap jalan terus, atau lini produk yang penjualannya turun. Mau diterima takut ngerusak harga pasar, ditolak pun mesin sama karyawan nganggur. Satu pilihan bisa membawa keuntungan dan pilihan lain bisa berujung rugi. Dalam dunia bisnis, keputusan tidak bisa diambil secara sembarangan, karena setiap langkah memiliki konsekuensi. Dan disinilah peran keputusan taktis menjadi sangat penting, yaitu bagaimana perusahaan memilih keputusan terbaik dalam jangka pendek. Jadi, keputusan taktis itu sebenarnya simpel. Ini adalah keputusan jangka pendek yang dibuat untuk memilih pilihan terbaik dari beberapa opsi yang ada. Walaupun kelihatannya kecil, keputusan ini penting banget karena bisa membantu perusahaan mencapai tujuan besar mereka ke depannya. Dalam mengambil keputusan ini, perusahaan nggak melihat semua biaya, tapi hanya fokus pada biaya yang benar-benar berubah, tergantung pilihan yang diambil. Selain itu, perusahaan juga melihat apakah keputusan tersebut benar-benar mempengaruhi pengeluaran atau tidak. Tujuan akhirnya jelas supaya operasional perusahaan jadi lebih efisien dan berjalan lebih efektif. Selanjutnya, kita masuk ke proses pengambilan keputusan taktis. Supaya keputusan yang diambil tidak asal-asalan, ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh manajer. Dalam praktiknya, ada 6 langkah utama yang bisa membantu kita mengambil keputusan dengan lebih terarah dan logis. Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah. Artinya, kita harus benar-benar paham apa yang sedang dihadapi. Misalnya, apakah perusahaan mengalami penurunan keuntungan atau biaya yang terlalu tinggi? Langkah kedua adalah mengidentifikasi alternatif solusi. Di tahap ini, kita mulai mencari beberapa pilihan, bukan hanya satu. Misalnya, apakah lebih baik menaikkan harga, menekan biaya, atau mencari supplier baru? Langkah ketiga adalah mengidentifikasi biaya dan manfaat dari alternatif. Di sini kita mulai membandingkan mana yang lebih menguntungkan dan mana yang berisiko. Selanjutnya, kita menghitung total biaya dan manfaat secara lebih detail. Tujuannya supaya kita tidak salah perkiraan dan bisa melihat dampak secara keseluruhan. Langkah kelima adalah mempertimbangkan faktor kualitatif. Ini penting karena tidak semua hal bisa diukur dengan angka. Contohnya seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, atau risiko di masa depan. Dan yang terakhir, barulah kita membuat keputusan terbaik. Keputusan ini diambil berdasarkan semua pertimbangan sebelumnya, bukan hanya karena satu faktor saja. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, manajer tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal penting lainnya, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah, sistematis, dan tentunya lebih rasional. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang perilaku biaya dan bagaimana menentukan biaya yang benar-benar penting dalam pengambilan keputusan. Dalam keputusan taktis, kita tidak perlu melihat semua biaya. Yang paling penting adalah biaya relevan, yaitu biaya masa depan yang berbeda di setiap pilihan. Artinya, hanya biaya yang berubah karena keputusan kita yang perlu diperhatikan. Kalau biayanya tetap sama, itu tidak perlu dipikirkan. Supaya lebih jelas, kita lihat beberapa jenis biaya yang sering muncul dalam pengambilan keputusan. Pertama, biaya variabel. Biaya ini berubah sesuai dengan aktivitas. Contohnya, seperti bahan baku. Semakin banyak produksi, semakin besar biayanya. Kedua, biaya tetap.
Biaya ini tidak berubah dalam jangka pendek, misalnya gaji atau sewa. Walaupun produksi naik atau turun, biayanya tetap sama. Ketiga, biaya tertanam atau sunk cost. Ini adalah biaya yang sudah terjadi, jadi tidak bisa diubah lagi dan tidak perlu dipertimbangkan. Keempat, biaya terhindarkan. Biaya ini bisa dihilangkan jika kita memilih alternatif tertentu. Jadi, ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Selain itu, ada juga model pengguna sumber daya aktivitas. Model ini membantu kita melihat apakah suatu keputusan benar-benar mengubah pengeluaran atau tidak. Pertama, sumber daya yang digunakan sesuai kebutuhan. Kalau aktivitas berubah, maka biaya juga ikut berubah. Kedua, sumber daya jangka pendek. Biaya akan relevan jika jumlah sumber daya yang digunakan ikut berubah. Ketiga, sumber daya jangka panjang biasanya tidak relevan karena kapasitasnya sudah ditetapkan. Jadi, kunci utama dalam pengambilan keputusan adalah melihat apakah keputusan tersebut benar-benar mengubah pengeluaran perusahaan atau tidak. Kalau berubah, berarti itu penting. Kalau tidak, bisa diabaikan. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan biaya relevan dalam keputusan nyata di dunia bisnis. Jadi, setelah kita tahu apa itu biaya relevan, sekarang kita lihat bagaimana konsep ini digunakan dalam berbagai situasi. Pertama, keputusan membuat sendiri atau membeli dari luar, atau yang disebut make or buy. Perusahaan harus memilih apakah lebih hemat memproduksi sendiri atau membeli dari supplier. Yang dihitung di sini hanya biaya yang berubah seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya tetap yang bisa dihindari jika tidak memproduksi sendiri. Kedua, pesanan khusus atau special order. Kadang perusahaan mendapat pesanan dengan harga lebih rendah dari biasanya. Pesanan ini tetap bisa diterima selama pendapatan tambahan yang didapat lebih besar dibandingkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan suatu produk. Jika sebuah produk terus merugi, perusahaan harus mempertimbangkan apakah masih layak dipertahankan. Produk sebaiknya dihentikan jika kerugian yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaat yang masih bisa diperoleh. Keempat, menjual produk sekarang atau memprosesnya lebih lanjut. Perusahaan harus memilih apakah menjual produk setengah jadi atau mengolahnya lagi agar nilainya lebih tinggi. Keputusan ini dibuat dengan membandingkan biaya tambahan untuk proses lanjutan dengan tambahan pendapatan yang bisa diperoleh. Dari semua contoh ini, kita bisa lihat bahwa yang diperhatikan hanyalah biaya yang benar-benar berubah. Jadi, kunci dalam keputusan taktis adalah memilih alternatif yang memberikan keuntungan paling besar berdasarkan biaya relevan. Sekarang kita masuk ke contoh pengambilan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen mesin. Perusahaan membutuhkan 10.000 unit komponen. Jika diproduksi sendiri, total biaya per unit adalah Rp15.000. Tapi, perlu kita pahami, tidak semua biaya relevan untuk keputusan. Biaya yang relevan hanya biaya variabel, yaitu bahan baku Rp7.000 dan tenaga kerja Rp5.000. Jadi, total biaya yang benar-benar dipertimbangkan untuk opsi membuat adalah Rp12.000 per unit. Sementara itu, biaya overhead tetap sebesar Rp3.000 per unit tidak kita masukkan dalam perhitungan, karena biaya ini tetap harus dibayar baik perusahaan membuat sendiri maupun membeli dari vendor. Sekarang kita bandingkan dengan opsi membeli. Vendor menawarkan harga Rp13.000 per unit, artinya jika perusahaan membuat sendiri, biaya yang dikeluarkan hanya Rp12.000 per unit. Sedangkan jika membeli, biayanya Rp13.000 per unit. Dari sini terlihat bahwa membuat sendiri lebih murah Rp1.000 per unit. Jika dikalikan dengan kebutuhan sebanyak 10.000 unit, maka total penghematan yang diperoleh perusahaan adalah Rp10 juta.
Jadi, keputusan yang paling tepat adalah perusahaan sebaiknya memproduksi sendiri komponen tersebut karena lebih efisien dan memberi penghematan biaya yang signifikan. Terakhir, kita bahas dua konsep penting dalam keputusan taktis, yaitu bauran produk dan penetapan harga. Keputusan bauran produk digunakan ketika perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya, seperti waktu mesin, bahan baku, atau tenaga kerja. Langkah pertama, hitung margin kontribusi dari setiap produk, yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel. Kemudian, tentukan sumber daya yang menjadi batasan, misalnya total jam mesin yang tersedia. Setelah itu, hitung margin kontribusi per unit sumber daya, supaya kita tahu produk mana yang paling efisien. Dan terakhir, prioritaskan produk yang memberikan keuntungan paling besar dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Jadi, tujuannya bukan hanya mencari keuntungan per produk, tapi memaksimalkan total keuntungan secara keseluruhan. Bayangkan perusahaan kita memproduksi dua jenis barang, produk A dan produk B. Secara sekilas, produk B terlihat lebih menguntungkan karena memberikan margin Rp12.000 lebih besar dibandingkan produk A yang hanya Rp10.000. Namun, ada satu kendala, jam mesin kita terbatas. Produk A hanya butuh 2 jam, sedangkan produk B butuh 3 jam. Lantas, produk mana yang harus kita utamakan? Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya melihat total margin per unit. Kita harus menghitung margin per kendala atau margin per jam mesin. Rumusnya sederhana. Bagi margin kontribusi unit dengan waktu yang dibutuhkan. Untuk produk A, hasilnya adalah Rp5.000 per jam, sementara untuk produk B, hasilnya adalah Rp4.000 per jam. Berdasarkan perhitungan tersebut, keputusannya adalah utamakan produk A. Mengapa? Karena produk A memberikan keuntungan Rp1.000 lebih banyak untuk setiap jam penggunaan mesin dibandingkan produk B. Dengan memaksimalkan produk A, kita memastikan penggunaan sumber daya yang terbatas menjadi jauh lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, kita bahas penetapan harga yang juga penting dalam pengambilan keputusan. Metode pertama adalah menentukan harga dengan menambahkan keuntungan di atas biaya produksi. Metode kedua adalah target costing, di mana harga ditentukan oleh pasar, lalu perusahaan menyesuaikan biayanya agar tetap mendapatkan keuntungan. Dan untuk pesanan khusus, harga minimal yang penting adalah bisa menutupi biaya variabel. Kita ambil contoh kasus, perusahaan kamu baru aja selesai produksi sepatu dengan biaya total Rp200.000 per pasang. Di sini, manajemen mutusin buat ambil laba atau margin sebesar 40%. Rumusnya simpel, kita tinggal tambahin total biaya tadi dengan nominal laba yang kita mau. Jadi, jangan asal tebak angka, tapi harus ada dasarnya. 40% dari Rp200.000 itu adalah Rp80.000. Jadi, tinggal kita jumlahkan 200.000 ditambah laba 80.000. Hasilnya, harga jual yang harus ditetapkan adalah Rp280.000. Sebagai kesimpulan, keputusan taktis membantu perusahaan mengambil keputusan jangka pendek dengan lebih tepat, dengan fokus pada biaya yang benar-benar berpengaruh. Dengan begitu, perusahaan bisa berjalan lebih efisien, lebih efektif, dan mencapai tujuan jangka panjangnya. I just had to let you know you're